Kalau Anda masuk ke ruang pencitraan di pusat medis besar seperti Mayo Clinic, Anda akan melihat kereta dorong USG dengan monitor datar, probe yang menggantung dari kabel tebal, dan seorang dokter mengoleskan gel bening ke dada pasien sebelum menekan probe ke kulit. Monitor menunjukkan gambar bergerak berwarna abu-abu yang berubah dengan setiap gerakan kecil tangan. Sekarang, bayangkan seluruh peralatan itu mengecil menjadi alat yang cukup kecil untuk diletakkan di meja kamar mandi di sebelah sikat gigi. Alat pencitraan medis rumahan adalah pemindai genggam dan sistem berbasis tablet yang memungkinkan seseorang di kamar tidur atau ruang tamu melihat struktur internal pada layar tanpa harus pergi ke rumah sakit. Alasan perubahan ini penting akan terlihat jelas saat kita melihat apa yang terjadi di ruang tunggu. Seorang pasien duduk di bawah lampu neon yang terang, melihat jam digital di dinding, mengisi formulir di papan klip, lalu berbaring di meja pemeriksaan sementara seorang teknisi membawa peralatan dengan kabel dan monitor. Bagi seseorang yang tinggal 30 mil dari pusat pencitraan terdekat, janji temu itu berarti perjalanan panjang, cuti dari pekerjaan, dan berjam-jam dihabiskan di lorong klinik. Ketika alat pencitraan pindah ke dapur atau kantor rumah, pemindaian terjadi di tempat orang itu tinggal. Probe genggam diletakkan di samping laptop dan tablet, disandarkan pada cangkir kopi. Kebanyakan sistem rumahan mengandalkan USG, karena perangkat keras USG dapat muat di dalam probe ringkas yang ditenagai oleh baterai isi ulang. Daripada mesin MRI sebesar ruangan dengan magnet besar dan tempat tidur pasien yang dapat digeser, pengaturan di rumah menggunakan probe seukuran telapak tangan yang terhubung ke ponsel atau tablet melalui kabel atau koneksi nirkabel. Di dalam probe itu, deretan kristal piezoelektrik mengembang dan berkontraksi ketika pulsa listrik melewati papan sirkuit kecil. Getaran tersebut mengirimkan gelombang suara frekuensi tinggi ke dalam jaringan di bawah kulit. Gema yang kembali mengenai susunan kristal, menghasilkan sinyal listrik yang mengalir kembali melalui kabel, dan memasukkan data ke dalam chip prosesor yang merekonstruksi gambar dua dimensi pada layar kaca. Jika Anda belum, silakan berlangganan. Di rumah sakit, seorang sonografer terlatih berdiri di samping troli dan menyesuaikan pengaturan kedalaman, kontrol penguatan, dan zona fokus, sambil melihat sedikit perbedaan kecerahan pada monitor besar yang sudah dikalibrasi. Di kamar tidur atau ruang keluarga, pengguna memegang jenis probe yang sama, tapi layarnya sekarang menunjukkan panah, batas yang disorot, dan petunjuk langkah demi langkah yang muncul di atas gambar. Beberapa sistem menampilkan diagram tubuh yang berubah warna saat sudut probe membaik, atau saat tekanan kontak pada kulit stabil. Kelompok profesional seperti American Institute of Ultrasound in Medicine menerbitkan standar pemindaian untuk praktik klinis, dan para insinyur mengubah standar tertulis tersebut menjadi petunjuk visual terpandu yang muncul langsung di layar tablet konsumen. Bagian tersulit untuk memindahkan pencitraan ke rumah bukanlah cangkang plastiknya atau bahkan baterai litiumnya. Tapi ini tentang memahami apa yang muncul di layar. Di ruang rumah sakit, seorang sonografer belajar mengenali gradien tekstur, gerakan batas, dan pola cairan melalui ratusan pemindaian yang diawasi yang dilakukan pada pasien yang berbeda. Namun pada perangkat rumah, perangkat lunak analisis gambar yang berjalan di prosesor tablet mengambil alih tugas itu. Perangkat ini mendeteksi tepi, menghitung diameter ruang, mengukur ketebalan dinding, dan menandai pola tidak beraturan dengan penanda berwarna yang muncul sebagai lapisan. Badan Pengawas Obat dan Makanan AS atau FDA mengevaluasi perangkat keras dan algoritma analisis sebelum memberikan persetujuan. Perangkat ini harus menunjukkan akurasi pengukuran yang berulang dalam kondisi pengujian terkontrol dengan hasil yang didokumentasikan. Kamu bisa lihat bagaimana ini mengubah kehidupan sehari-hari dalam beberapa contoh yang sangat nyata. Seseorang dengan gagal jantung mungkin duduk di kursi malas setiap pagi, mengoleskan gel dari botol kecil, menekan probe ke dada mereka, dan melihat area yang teduh muncul di layar, menunjukkan penumpukan cairan di dekat jantung. Atau, seorang wanita hamil di kamarnya meletakkan pemindai genggam di perutnya, dan melihat janin bergerak di layar tabletnya, menyesuaikan posisi dan sudut probe dengan tangan kosongnya. Lalu ada atlet yang pulih dari cedera ligamen, duduk di sofa, melakukan pemindaian lutut, dan membandingkan gambar langsung dengan pemindaian yang disimpan dari minggu lalu. Keduanya ditampilkan berdampingan di tablet.
Tapi, perlu diingat, ruang keluarga itu beda dengan laboratorium pencitraan yang punya standar khusus. Di sana, pencahayaan, suhu, dan monitornya semua sudah diatur dengan baik. Gelombang ultrasound bisa menyebar beda-beda, tergantung seberapa kuat alatnya ditekan ke kulit. Bahkan, gelembung udara kecil di dalam gel bisa mengganggu sinyal, dan bikin ada bintik-bintik gelap di layar. Kalau alatnya miring, atau kalau kita memindai lewat baju bukannya langsung ke kulit, gambarnya bisa jadi buram atau penuh bintik-bintik yang menutupi batas jaringan sebenarnya. Tanpa bantuan ahli, kita bisa saja salah mengira bintik-bintik itu sebagai jaringan normal, atau menganggap area yang buram itu tidak apa-apa. Padahal, itu artinya posisi alatnya kurang pas. Ketika terjadi kegagalan, konsekuensinya melampaui hanya satu gambar yang tidak jelas di layar tablet. Hasil pemindaian yang buram mungkin menyembunyikan sedikit cairan di sekitar jantung, sesuatu yang akan terlihat jelas di monitor klinis yang lebih besar dengan resolusi yang lebih tinggi. Ini bisa menunda pengobatan yang diperlukan. Semua itu karena seseorang menganggap tidak ada yang salah. Dan kemudian, algoritma mungkin menempatkan garis pengukuran melintasi batas anatomi yang salah, yang menghasilkan angka yang terlihat normal di samping struktur abnormal yang benar-benar membutuhkan perhatian. Ditambah lagi, indikator baterai mungkin tiba-tiba turun saat pemindaian, dan perangkat bisa mati di tengah sesi, memaksa untuk memulai ulang dan kehilangan perbandingan yang jelas dengan gambar-gambar sebelumnya. Ada batasan yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan perangkat lunak yang lebih baik, atau bahan yang lebih ringan. Probe genggam dengan jumlah elemen transducer yang terbatas, tidak bisa menandingi resolusi spasial mesin rumah sakit, dengan susunan kristal yang lebar, dan rak pemrosesan khusus yang memenuhi lemari peralatan. Prosesor ringkas, yang tertutup rapat di dalam wadah plastik, harus membatasi produksi panas dan daya listrik. Jika tidak, ada risiko tangan pengguna bisa terbakar. Artinya, para insinyur harus mengurangi kecepatan bingkai, atau membatasi mode pencitraan canggih yang membutuhkan lebih banyak komputasi. Perangkat berbiaya rendah seringkali mengandalkan teknik pembentukan berkas yang disederhanakan, dan penyederhanaan itu terlihat pada gambar yang lebih buram, atau kontras yang lebih rendah antara jenis jaringan, terutama jika dibandingkan dengan apa yang Anda lihat di layar rumah sakit. Setelah pemindaian selesai, tablet menunjukkan ikon simpan dan menyimpan gambar di memori lokal. Kemudian, tablet akan mengunggahnya melalui router Wi-Fi rumah ke server jarak jauh yang dikelola oleh produsen perangkat atau penyedia layanan kesehatan. Pengiriman data ini mengandalkan protokol enkripsi, infrastruktur cloud yang aman, dan kompatibilitas dengan sistem rekam medis elektronik yang digunakan klinik untuk melacak data pasien. Jika koneksi internet terputus saat mengunggah, transfer mungkin gagal dan memerlukan percobaan ulang secara manual. Atau gambar tersebut bisa saja tetap tersimpan di penyimpanan lokal sampai konektivitas kembali. Nantinya, seorang dokter mungkin meninjau gambar-gambar yang sudah diunggah tersebut di laptop, membandingkan beberapa hasil pemindaian secara berdampingan di layar, dan mengirimkan panduan atau menandai setiap kekhawatiran melalui portal pesan yang aman. Beberapa teknologi pencitraan memang tidak mudah diperkecil agar pas dengan peralatan rumahan. Mesin MRI itu membutuhkan magnet superkonduktor yang sangat besar. Semuanya terbungkus dalam ruangan berpelindung dengan dinding beton yang tebal. Dan pemindai CT memutar sumber sinar X dan deretan detektor di sekitar pasien yang berbaring di meja bermotor di dalam gantry yang diperkuat. Berat, kebutuhan daya, sistem pendingin, dan pelindung radiasi untuk sistem tersebut membuatnya tidak praktis untuk kamar tidur atau apartemen, kecuali Anda melakukan modifikasi struktural yang serius. Akibatnya, pencitraan di rumah mungkin akan tetap fokus pada USG dan teknik optik atau akustik berdaya rendah lainnya, daripada pemindai putar berenergi tinggi yang membutuhkan sirkuit daya khusus. Bahkan ultrasound, sebaik apapun itu, menghadapi batasan yang ditetapkan oleh fisika yang tidak bisa diatasi oleh rekayasa apapun. Gelombang suara tidak bisa menembus dengan bersih melalui paru-paru yang berisi udara atau tulang yang padat, yang menghalangi transmisi. Jadi, organ-organ tertentu akan selalu setidaknya sebagian tersembunyi saat Anda memindai dari permukaan tubuh dengan probe genggam. Jika Anda mencoba melihat struktur yang lebih dalam, seperti organ yang jauh dari kulit, Anda harus menggunakan gelombang frekuensi rendah yang menembus lebih jauh.
Namun, frekuensi rendah tersebut mengurangi resolusi gambar dan detail halus yang bisa Anda lihat di layar. Itu berarti beberapa kondisi medis masih memerlukan kunjungan rumah sakit dengan peralatan klinis lengkap, bahkan jika pemindaian di rumah terlihat jelas di layar tablet Anda. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon suka dan berlangganan.